Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Lupakan saja, membuang-buang energi untuk mengalahkanmu, sembur Lu Yun. Itu benar, Mo Yu terkikik. Tidak masalah jika aku berkulit tebal, tetapi jika aku melukai tanganmu, aku akan patah hati. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku atas apa yang aku lakukan saat itu. Lu Yun mengambil setengah langkah dari pelukannya dan meletakkan tangannya di pagar. Setelah aku dikurung olehmu, dalam beberapa ratus tahun pertama, aku benar-benar tidak dapat mengetahuinya. Dalam 1000 tahun berikutnya, aku bahkan sedikit membencimu, tetapi setelah sekian lama, aku merindukanmu, aku tidak ingat pernah membencimu. Mo Yu perlahan berkata, aku hanya tidak berharap kuil samsara bereaksi begitu keras untuk menyerang kediaman abadi Netherfrost. Hal-hal menjadi tidak terkendali dan orang-orang munafik dari istana surgawi menuai keuntungan, desah Lu Yun. Semuanya sudah berlalu, tidak perlu membicarakannya lagi. Sekarang setelah kita kembali ke alam abadi Frost Utara, saatnya untuk menyelesaikan skor dengan pengadilan surgawi. Ekspresi Mo Yu mengeras dan dia meraih bahu Lu Yun lagi. Plak, punggung tangannya ditampar dengan suara keras. Jangan sentuh aku di depan orang luar. Lu Yun memperingatkannya dengan punggung menghadap ke arahnya, tapi sudut mulutnya meringkuk. Di langit di atas lautan biru kehijauan yang tidak diketahui. Dalam kehampaan, ada aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya melayang-layang. Setelah mereka berkumpul bersama, mereka mengembun menjadi pintu cahaya persegi yang tingginya beberapa kaki. Aliran cahaya berputar di dalamnya, memancarkan gelombang fluktuasi spasial. Dengan kilatan cahaya keemasan yang menyilaukan di pintu cahaya, seberkas cahaya keemasan keluar dalam garis lurus. Dua sosok terbang keluar dari berkas cahaya seolah-olah mereka sedang menunggangi naga emas. Pintu cahaya juga menghilang. Dua sosok terbang keluar dari pintu. Salah satunya adalah seorang wanita tua berambut putih yang mengenakan pakaian alien, dan yang lainnya adalah pria kekar berkulit gelap. Mereka adalah Jiao San dan Han Li, yang menyamar. Mereka diangkut keluar dari mansion Dewa Netherfrost tidak lama setelah berpisah dengan Mo Yu dan Lu Yun. Rekan Taois Jiao San, apakah Anda tahu di mana kita berada? Setelah Han Li memantapkan dirinya, dia melihat sekeliling ke lautan tak terbatas dan bertanya. Itu masih dalam wilayah Laut Angin Hitam, tapi sangat jauh dari Pulau Bulan Merah, kata Jiao San kepada Han Li saat dia mengeluarkan peta laut. Bisakah saya melihat peta ini? Han Li melirik peta dan bertanya. Tidak ada yang berharga, jadi aku akan memberikannya padamu. Bagaimanapun, setelah meninggalkan wilayah Laut Angin Hitam kali ini, kemungkinan besar saya tidak akan kembali lagi. Jiao San dengan santai melemparkan peta laut hijau ke tangan Han Li. Terima kasih banyak. Han Li tidak berdiri di atas upacara. Setelah menerima peta laut, dia menangkupkan tinjunya. Apa yang rekan Han rencanakan selanjutnya? Jiao San bertanya. Aku masih memiliki beberapa masalah pribadi untuk ditangani di wilayah Laut Angin Hitam. Setelah aku selesai, aku mungkin akan meninggalkan wilayah Laut Angin Hitam, jawab Han Li. Jika Anda bersedia mendengarkan saran saya, meninggalkan wilayah Laut Angin Hitam tidaklah cukup. Lebih baik meninggalkan alam surgawi dingin utara, kata Jiao San. Saya juga menyadari hal ini. Begitu banyak hal telah terjadi. Kepala Istana Abadi Dingin Utara, Xiao Jinhan, dan utusan surgawi pengawas, Gong Sujiu, telah meninggal satu persatu. Begitu pengadilan surgawi mengirimkan berita kembali, seluruh alam surgawi Dingin Utara akan mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Kita yang memasuki kediaman abadi Netherfrost secara alami akan menjadi fokus pengejaran pengadilan surgawi. Apalagi namaku sudah ada dalam daftar buronan istana surgawi, kata Han Li setelah berpikir sejenak. Meskipun dia berhasil membunuh Gong Sujiu dengan bantuan roda kebenaran,
terlalu banyak keberuntungan yang terlibat dalam pertempuran tersebut. Sekarang setelah dia mengaktifkan semua kekuatan ilahinya secara ekstrim, dia memang memiliki kekuatan untuk membunuh Dewa Kesatuan Primordial tahap awal. Namun, dia dibatasi oleh kekuatan spiritual surgawinya dan hanya dapat mempertahankan untuk waktu yang singkat. Ketika dia berpikir tentang bagaimana dia pasti akan bertemu dengan utusan pengadilan surgawi di masa depan, dia sangat ingin meningkatkan kekuatannya dan menjadi lebih kuat. Situasi di alam surgawi dingin utara tidak akan memungkinkannya untuk berkultivasi dengan damai. Dia harus meninggalkan tempat ini dan mencari tempat yang aman untuk terus berkultivasi dan meningkatkan kultivasinya. Jiao San memeriksa Han Li sejenak dan tiba-tiba berkata, kultivasi rekan Taois Han tidak dapat diduga. Kamu seharusnya memiliki masa depan yang cerah ke depan, tetapi kenyataannya, itu penuh dengan bahaya. Kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan kutukan abadi. Rekan Jiao San, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Mengapa kamu harus begitu waspada? Kata Han Li dengan tenang. Aku tidak berusaha menjadi waspada. Kamu sudah menjadi duri di pihak pengadilan surgawi karena kamu mengolah seni pemurnian roh. Sekarang kamu terlibat dengan hukum waktu, kamu sedang berjalan di jalan buntu. Aku takut tidak ada masa depan untukmu, kata Jiao San perlahan. Apa maksudmu? Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Ini melibatkan fondasi Dao Agung. Tidak dapat dijelaskan dengan beberapa kata. Rekan Han, jika Anda tidak ingin menemui jalan buntu, saya dapat merekomendasikan Anda untuk menjadi anggota inti dari Kuil Samsara. Dengan perlindungan Kuil Samsara, tidak akan mudah bagi pengadilan surgawi untuk berurusan dengan Anda, kata Jiao San. Anggota inti, apakah Putra Samsara bukan anggota inti? Han Li bertanya. Putra Samsara memang anggota inti dari Kuil Samsara. Sebenarnya, guru kuil dan beberapa petinggi Kuil Samsara tidak mengetahui keberadaanmu. Jiao San melanjutkan, bukan tidak mungkin aku akan setia pada Kuil Samsara. Namun, apakah Kuil Samsara benar-benar memiliki kekuatan untuk melawan pengadilan surgawi? Han Li tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan pengadilan surgawi, kami tidak memiliki organisasi yang kuat seperti Istana Surgawi. Namun, ada banyak kekuatan tingkat rendah seperti Aliansi Anika dan Menara Sifang. Mereka tersebar di wilayah abadi dan jumlahnya banyak. Aku yakin kamu tahu betapa kuatnya mereka, kan? Jiao San melanjutkan. Ketika Han Li mendengar ini, dia memasang ekspresi termenung lalu terdiam. Hanya Aliansi Anika saja sudah secara mengejutkan terlibat dalam semua jenis transaksi dan pertukaran informasi, tetapi itu hanya salah satu dari cabang Kuil Samsara yang tak terhitung jumlahnya. Dari sini, terlihat seberapa dalam akar Kuil Samsara di alam abadi. Aku masih perlu memikirkan masalah ini, Han Li masih belum mengambil keputusan. Jangan khawatir, saya percaya bahwa Anda akan setia kepada kami suatu hari nanti. Jiao San mengharapkan hasil ini. Tidak peduli apa, saya tidak bisa tinggal di alam surgawi Beku Utara. Bagaimana saya bisa pergi? Saya harap Anda bisa memberi saya beberapa petunjuk, kata Han Li. Ada perbedaan antara alam surgawi yang berbeda. Namun, kebanyakan orang menggunakan gerbang Qiankun untuk bepergian di antara dua alam. Ketika Dewa Minghan bertanggung jawab atas alam surgawi Beku Utara, ada 8 gerbang Qiankun. Namun, setelah serangkaian peristiwa, sebagian besar telah hancur. Hanya Istana Surgawi Frost Utara yang masih mengendalikan satu. Itu dibangun di Istana Polaris, kata Jiao San. Hanya tempat ini. Bukankah itu berarti kita hanya bisa melewati Istana Surgawi Frost Utara jika kita ingin pergi ke alam surgawi lainnya? Han Li mengerutkan kening dan ragu-ragu. Ini adalah jalur yang dikendalikan oleh pemerintah. Kuil Samsara tentu saja tidak dapat menggunakannya. Oleh karena itu,
kami telah membuat rute lain yang mengarah ke alam langit Gunung Hitam. Namun, itu jauh lebih memakan waktu dan melelahkan daripada gerbang Qiankun. Jiao San menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Han Li mengangkat alisnya dan bertanya. Kamu mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi sebagian besar alam surgawi dipisahkan oleh alam barbar. Jarak antara mereka bervariasi, tetapi semuanya berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Setelah penelitian jutaan tahun, kuil samsara berhasil membuat rute yang relatif aman, jelas Jiao San. Melewati alam barbar, mengapa kita tidak membangun gerbang Qiankun yang lain? Bukankah lebih aman dan nyaman? Han Li mengerutkan kening dan bertanya. Rekan Han, jangan berpikir bahwa gerbang Qiankun adalah formasi teleportasi jarak jauh biasa. Itu membutuhkan partisipasi Dewa Emas dan di atasnya yang mahir dalam hukum ruang. Setiap orang harus mengerahkan semua upaya, dan menghabiskan jumlah sumber daya yang tak terbayangkan untuk membangunnya. Itu bukan sesuatu yang bisa dibangun oleh sembarang orang, lanjut Jiao San. Pasukan lain mungkin tidak dapat membangunnya, tetapi kuil samsara tidak perlu mengkhawatirkan sumber daya keuangan, bukan? Han Li tersenyum dan berkata, itu benar. Dengan sumber keuangan kuil samsara, kita bahkan dapat membangun 3 atau 4 gerbang Qiankun di alam surgawi. Namun, ketika gerbang Qiankun diaktifkan, itu melibatkan hukum ruang. Tidak mungkin menyembunyikannya. Kami sedang membangunnya di dalam wilayah pengadilan surgawi, jadi bagaimana kami bisa menggunakannya lama? Pada akhirnya, kami hanya akan bekerja untuk pengadilan surgawi, kata Jiao San. Memang, lalu rute ini, Han Li memandang Jiao San dan ragu-ragu. Karena kamu adalah putra samsara, itu adalah wewenangmu untuk menggunakan rute ini. Aku bisa memberitahumu, Jiao San mengangguk dan berkata. Kemudian, dia membalik tangannya dan mengeluarkan token giok putih dan melemparkannya ke Han Li. Semua informasi tentang rute ini ada di token giok ini, kata Jiao San sebelum Han Li dapat berbicara. Mengapa kamu tidak menggunakan token giok ini sebagai alat tawar-menawar untuk merekrutku ke inti kuil samsara? Han Li mengambil token giok dan mengangkat alisnya. Tidak perlu. Saya yakin dalam waktu dekat, Anda akan bersedia bergabung dengan kami. Oh ya, saya bisa memberi Anda tingkat kelima dari seni permurnian roh. Jiao San menggelengkan kepalanya dan berkata. Dengan mengatakan itu, dia membalik tangannya untuk menghasilkan slip batu giok hitam, yang dia lemparkan tinggi ke udara ke arah Han Li. Han Li menangkapnya dan setelah melihat sekilas, dia memasukkannya ke gelang penyimpanannya. Jejak kegembiraan melintas di mata Han Li dan dia memberi hormat kepadanya. Rekan Taois Jiao San, saya berterima kasih karena telah menepati janji Anda. Aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus di alam surgawi Beku Utara. Kita akan berpisah dulu, kata Jiao San dan berbalik untuk pergi. Saat dia hendak terbang, dia tiba-tiba berbalik dan berkata, rekan Taois Han, kehati-hatianmu sangat mirip dengan teman lamaku. Jika kalian berdua bertemu lagi di masa depan, kalian pasti cocok dengan sangat baik. Han Li menatap punggung Jiao San lalu tersenyum. Dia mengangkat tangannya dan melihat peta laut di tangannya. Dia menemukan bahwa laut terdekat tidak hanya sangat jauh dari Pulau Bulan Merah, tetapi juga jauh dari pulau manapun yang ditandai di peta. Setelah beberapa saat, menyingkirkan peta laut dan dengan cepat terbang ke arah Pulau Wumeng. Angin laut bersiul, dan udara bercampur dengan bau amis dan asin. Setelah terbang puluhan ribu mil dalam satu nafas, Han Li mengangkat tangannya dan melepas topeng di wajahnya, memperlihatkan penampilan aslinya. Dia mengerutkan hidungnya dan meregangkan tubuhnya, menyebabkan pakaiannya berkibar tertiup angin. Dia menghela nafas ringan dan memperlambat kecepatan terbangnya. Saat dia melihat sekeliling, dia perlahan terbang ke depan. Dia merasa santai, yang sudah lama tidak dia rasakan. Kali ini, karena kombinasi faktor yang aneh,
dia diundang ke mansion Netherfrost oleh Taoist Huyan. Meskipun ada bahaya di mana-mana, dan berbagai kekuatan saling merencanakan satu sama lain, dan mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, dia beruntung, dan perjalanan ini lebih menakutkan daripada berbahaya. Hasilnya, dia mendapatkan banyak hal. Dia tidak hanya meningkatkan kultivasinya ke tahap Dewa Emas Pertengahan, tetapi dia juga memadatkan seutas hukum waktu, menguasai metode kultivasi domain roh, dan menyempurnakan seluruh rangkaian pedang hangat awan bambu ke tingkat yang tak terbayangkan. Bahkan Jintong dan burung api pemakan roh memiliki peluang mereka sendiri, dan dia percaya bahwa mereka juga akan meningkat pesat di masa depan. Selain itu, dia masih memiliki gelang penyimpanan Xiao Jinhan, Feng Tiandu, dan Gongsu Jiu. Pasti ada banyak harta yang tersimpan di dalamnya, dan dia juga menantikannya. Sekitar 1 jam kemudian, sebuah pulau kecil berwarna 3 dengan keliling 20 hingga 30 mil muncul di bidang penglihatan Han Li. Dia segera menyebarkan indera ilahinya dan memindai pulau itu. Dia menemukan bahwa hanya ada beberapa burung dan binatang buas di pulau itu, dan tidak ada tanda-tanda manusia. Hatinya bergerak, dan dia terbang menuju pulau itu. Saat dia mendekati pulau itu, dia melihat bahwa sisi timur pulau ditutupi dengan tumbuhan lebat, dan pohon-pohon kuno menjulang tinggi ke langit. Tampak sangat hijau dari jauh, dan teriakan kera dan rusa terdengar sepanjang waktu. Bagian tengah pulau ada pegunungan kuning di atasnya. Bagian barat terjal, dan ada tebing di mana-mana. Begitu Han Li mendarat di pulau itu, semburan suara gemerisik terdengar dari hutan lebat. Sekawanan burung laut yang padat muncul dari hutan, menutupi seluruh langit saat terbang menjauh dari pulau. Di bagian timur pulau, dia menemukan ruang terbuka di hutan dengan sinar matahari. Saat setitik cahaya keemasan meluas dengan cepat, layar cahaya bulat segera menyebar, menyelimuti seluruh pulau. Setelah itu, Han Li membalikkan tangan untuk menghasilkan 3 gelang penyimpanan. Pada saat yang sama, bendera putih kecil dan lencana kuning muncul di lututnya. Ada gambar lautan awan yang mengepul di bendera putih kecil, dan ada pola emas dan perak samar di atasnya. Itu adalah rune aneh yang masing-masing ditulis dalam tulisan perak miring dan tulisan segel emas. Ada juga kata, Yun, yang terukir di tiang bendera, yang seharusnya menjadi namanya. Meskipun level item ini tidak rendah, tidak ada batasan untuk itu. Han Li memperbaikinya sedikit, dan dia bisa menggunakannya dengan bebas. Sebuah cahaya melintas di tangannya, dan dia menyalurkan kekuatan spiritual surgawi ke dalamnya. Bendera putih kecil segera terbuka melawan angin, dan terbentang, berubah menjadi bendera seputih salju setinggi sekitar 8 kaki. Binatang buas di pulau itu melarikan diri dengan panik, dan burung-burung berhamburan dengan liar. Itu berantakan. Untungnya, Han Li hanya mencobanya sedikit, dan tidak benar-benar mengaktifkan kemampuan khusus harta karun itu. Jadi, dia tidak melukai makhluk hidup di pulau itu. Namun, dia juga menemukan bahwa item ini tampaknya merupakan harta karun tipe serangan. Sebelumnya, Gongsu Jiu menggunakannya dengan tergesa-gesa, tetapi itu hanya digunakan sebagai harta pelindung sementara. Itu tidak menunjukkan kekuatan aslinya. Menurut perkiraannya, karena harta ini digunakan oleh seorang kultivator pada tahap awal alam Dewa Tai untuk melawan krisis, harta itu seharusnya memiliki banyak kegunaan yang luar biasa. Jika itu digunakan untuk berurusan dengan sekelompok orang, itu mungkin bisa memanfaatkannya sebaik mungkin, dan menampilkan kekuatan terbesarnya. Setelah menyimpan bendera putih kecil, dia mengeluarkan token kuning dan memeriksanya. Ada lapisan cahaya kuning pada token, dan ada beberapa rune yang sangat tersembunyi yang berkedip di dalamnya. Di tengah token, ada 3 kata besar, pengawas, yang ditulis dengan tulisan segel emas. Han Li menggerakkan indera ilahi menyelidikinya. Namun,
Ketika indera ilahinya menyentuh permukaan token, lingkaran cahaya kuning segera beriak darinya, dan seperti lapisan tirai air, itu mengisolasi indera ilahinya. Han Li sedikit mengernyit, dan dia mengerahkan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya, dan mencoba mengaktifkan item ini. Pada saat ini, serangkaian rune tiba-tiba menyala, dan keluar dari token, dan langsung naik ke langit. Han Li kaget, dan mantra Treasure Wheel segera terbang keluar, melepaskan riak emas yang langsung menyelimuti seluruh wilayah laut. Untaian rune hanya bisa terbang sejauh 1000 kaki, dan ditutupi oleh riak emas. Kecepatannya segera berkurang, dan Han Li mengulurkan telapak tangannya dari kehampaan, dan kelima jarinya saling menggenggam untuk meraihnya kembali. Mata Han Li sedikit terfokus, dan dia melihat rune yang berjuang di tangannya. Telapak tangannya digosok dengan paksa, dan rune kuning itu segera tersebar, berubah menjadi bubuk cahaya yang berkilauan, lalu menghilang. Jika dia benar, jimat ini seharusnya menjadi semacam batasan tersembunyi pada token. Setelah diaktifkan oleh orang lain selain Gong Sujiu, itu akan segera diaktifkan. Jika orang itu kabur, pengawas pengadilan surgawi akan segera datang untuk menyelidiki. Han Li menghela nafas lega, dan dia menatap token kuning yang telah kembali ke keadaan semula. Melihat ada kemungkinan token ini dapat mengeksposnya, pikiran pertamanya adalah langsung menghancurkannya. Namun, token ini tidak biasa, dan dia memiliki perasaan bahwa kemungkinan besar itu akan memiliki penggunaan yang tidak terduga di masa depan. Jika dia menghancurkannya sekarang, sayang sekali. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Han Li tidak menghancurkan token tersebut. Sebaliknya, dia menggunakan berbagai metode untuk menyegelnya, dan menyimpannya. Setelah menyimpan kedua barang ini, dia mengambil gelang penyimpanan Xiao Jinhan. Setelah menyempurnakannya sebentar, dia mengeluarkan semua item yang disimpan di dalamnya dan mengisi ruang kosong di hutan dengan serangkaian item yang mempesona. Setelah melihat sekilas, Han Li menemukan bahwa ada lebih dari 30 jenis harta sihir. Di antaranya, kualitas terbaik adalah satu set pedang ibu anak atribut es dan bendera biru kecil. Keduanya adalah artefak surgawi yang diperoleh yang mengandung kekuatan hukum. Selain itu, Xiao Jinhan juga membawa puluhan botol berbagai pil. Hanya beberapa yang dapat diidentifikasi oleh Han Li, dan itu adalah pil yang dapat memperkuat fondasi seseorang dan menyembuhkan luka. Kepadatan kekuatan spiritual surgawi yang terkandung dalam pil ini, dan aura obat yang dipancarkannya jauh lebih kuat daripada pil yang diminum Han Li di masa lalu. Tanpa menebak, dia tahu bahwa sebagian besar adalah pil tambahan yang cocok untuk Dewa Emas. Jelas, kepala istana dari Istana Abadi Beku Utara ini memang telah mengumpulkan banyak kekayaan setelah mendominasi alam abadi Beku Utara selama ribuan tahun. Dia tidak menyangka bahwa hal-hal ini akan menguntungkannya selama perjalanan ke mansion Netherfrost ini. Kemudian, matanya tertuju pada dua gulungan putih yang tingginya hanya 1 kaki. Dengan lambaian tangannya, dia mengambil salah satu ke tangannya lalu membukanya. Saat gulungan itu perlahan terbuka, Han Li melihat kata-kata yang ditulis secara vertikal di sisi paling kanan, Kitab Eliksir Cina Selatan. Dia mengangkat alisnya. Dia dengan cepat membuka seluruh gulungan dan melihatnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan menggulung telapak tangannya dan menyingkirkan gulungan itu sedikit demi sedikit, tetapi ada senyuman yang jelas di sudut mulutnya. Tidak banyak resep ramuan yang tercatat dalam kitab suci eliksir ini. Hanya ada 5, tapi kelima resep obat mujarab ini semuanya digunakan untuk memurnikan pil level Dewa Emas, yang cocok untuk Han Li. Apalagi menurut analisa jenis ramuan yang ada di resep obat mujarab yang dia simpan tadi termasuk 5 jenis ini. Resep dan sampel ramuan Han Li sudah lengkap, dan dia bisa menyempurnakannya sendiri kapan saja di masa depan. Dia akhirnya berhenti tersenyum dan menarik napas dalam-dalam, menekan kegembiraan di hatinya,
dan membuka gulungan lain. Di dalam gulungan ini, tidak kurang dari 5.000 kata yang ditulis dalam karakter segel kuno kecil. Tulisan tangannya seperti kait besi dan perak, dan kekuatan kata-katanya menembus bagian belakang kertas. Apa yang dicatat dalam karakter segel kuno kecil ini tidak lain adalah kultivasi hukum air seumur hidup Xiao Jinhan. Meskipun Han Li tidak mengolah hukum air, kitab suci air berat tanah bumi miliknya adalah teknik kultivasi atribut air. Kitab suci air berat laut hitam, yang dikembangkan oleh inkarnasinya adalah teknik kultivasi atribut air. Ia sendiri sering menggunakan air deras, sehingga penglihatannya lumayan. Dengan pandangan sekilas, dia dapat mengetahui bahwa wawasan ini ringkas dan komprehensif, sangat luar biasa. Itu benar-benar harta yang dirindukan oleh para kultivator hukum atribut air. Setelah menyingkirkan kedua gulungan itu, Han Li melihat ramuan spiritual dan bahan spiritual yang paling banyak dan beragam di tanah. Setelah beberapa identifikasi, dia menemukan bahwa sebagian besar ramuan spiritual ini sangat tua, dan kebanyakan adalah bahan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil tingkat Dewa Emas. Adapun bahan-bahan spiritual itu, kecuali untuk banyak esensi dingin bawaan dan sejumlah kecil esensi emas awan gelap, hal-hal lain tidak umum, tetapi nilainya tidak setinggi keduanya. Selain hal-hal ini, hanya ada bukit kecil batu esensi abadi. Di bawah pantulan sinar matahari di hutan, mereka bersinar dengan cahaya yang berkilau dan tembus cahaya, menyilaukan Han Li. Setelah menyimpan semuanya dengan senang hati, dia tidak berhenti untuk beristirahat. Dia mengambil gelang penyimpanan milik Feng Tiandu. Semburan cahaya hijau menyapu, dan tanah yang baru saja dibersihkan sekali lagi ditutupi dengan segala macam harta sihir. Di antaranya, ada 3 harta karun abadi. Itu adalah bilah tulang hitam sepanjang 2 kaki, batu tinta persegi panjang hitam legam, dan pemberat kertas yang tampaknya terbuat dari batu giok. Setelah melanggar batasan yang ditetapkan satu persatu, Han Li melakukan penyempurnaan awal dari semuanya. Di kedua sisi pisau tulang hitam, ada alur darah dalam berbentuk bulan sabit yang terukir, dan ada aura pembunuh yang samar-samar keluar darinya. Dibandingkan dengan pisau tulang, batu tinta persegi panjang terlihat biasa saja. Tidak ada rune yang terukir di atasnya, tapi ada beberapa retakan yang tidak rata. Tapi ketika Han Li menuangkan energi spiritual ke dalamnya, api hitam segera keluar dari retakan di batu tinta, memancarkan kekuatan api yang sangat panas dan kuat. Adapun pemberat kertas putih susu, ada kepala binatang yang tampak seperti singa liar terukir di salah satu ujungnya. Ketika Han Li mengaktifkannya dengan energi spiritualnya, pemberat kertas itu akan mengembang dengan cepat dan berubah menjadi gunung seputih salju yang berbentuk seperti singa berbaring.